kembali untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlama-lama, saya langsung saja masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sukacita. Katakan bersama saya 2, 3, sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Ayatnya terdapat dalam Filipi 1 ayat 3 sampai yang kelima. Filipi 1 ayat 3 sampai yang kelima. Ya, sebelum kita baca, saya sedikit masuk dalam pendahuluan ya. Kalau kita dengar kata sukacita, seringkali kita mirip-mirip dengan kata-kata bahagia. Ya, kalau dalam Alkitab, sukacita dan bahagia berbandingnya banyak ya. Kalau sukacita muncul sebanyak 225 kali, sedangkan bahagia hanya 43 kali. Ya, kalau berdasarkan pakai bahasa Inggris juga hampir sama, lebih banyak sukacita daripada bahagia. Ya, kita belajar dulu apa perbedaan dari bahagia dan sukacita. Kalau gambaran Alkitab tentang sukacita sangat berbeda ya dengan gambaran populer tentang bahagia. Kalau banyak orang mengartikan kebahagiaan itu dengan kesenangan, kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Ya, jadi nggak heran kebahagiaan itu dipandang sebagai lawan kata dari kesusahan. Ya, jadi kalau susah pasti nggak bahagia. Ya, kalau susah pasti tidak bahagia. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ya, tetapi tidak sama dengan konsep Alkitab tentang sukacita. Ya, sukacita bukan lawan dengan kesusahan hidup, bukan lawan kata dengan kesusahan hidup. Kalau tadi bahagia lawan kata kesusahan, ya. Tapi kalau sukacita dalam Alkitab bukan lawan kata dari kesusahan. Ya, banyak contoh-contohnya, misalnya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, ya. Dan 1 Petrus 1 ayat 6 memberikan nasihat, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi disuruh bergembira saat berduka cita, ya. Jadi beda konsep sukacita dengan bahagia yang seringkali orang-orang anggap, ya. Paulus ingin menjelaskan lebih dalam lagi, misalnya di Korintus ya, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Ya, maksudnya sukacita di sini apa? Jika memang sukacita yang dimaksud ini bukan kesusahan, terus apa? Ya, yang dimaksud sukacita ini ketika meskipun dalam berbagai pencobaan, meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kesusahan, kita bisa tetap sukacita. Ya, tentunya oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, jika memang sukacita Kristiani ya begitu luar biasa seperti ini ya, mengapa ada banyak orang yang mengaku Kristen dan rajin beribadah tetapi hidupnya terbelenggu oleh kesedihan? Mengapa banyak masih yang terbelenggu dengan kekecewaan, kepahitan? Apa yang salah dengan situasi ini? Ya, bagaimana menikmati sukacita yang sejati? Ini pertanyaan buat saya dan saudara pada kesempatan sore hari ini. Kita belajar dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan terlebih dahulu ucapan syukur dan doa. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, begitu indah surat Paulus terhadap jemaat di Filipi. Ya, kita belajar hari ini bagaimana Paulus dapat merasakan sukacita yang besar di tengah situasi yang sukar. Menarik ya, ayat ini ditulis di Filipi. Jadi ketika Paulus menuliskannya, dia berada di penjara dalam kesengsaraan. Dia nggak tahu ke depannya dia akan mati atau terus hidup, karena pilihannya bisa dibunuh mati karena hukuman itu atau dibebaskan. Tapi dia nggak tahu.
Situasinya begitu mencekam, jemaat-jemaat semua ketakutan ya, dalam kesusahan. Tapi hebatnya Paulus tetap bersuka cita. Ya, bagaimana Paulus dapat merasakan sukacita? Kita belajar dari Paulus. Saya berikan 3 poin kembali ya. Saya sangat suka dengan 3 poin. Kalau minggu lalu kita belajar 3M ya, supaya kita lebih dalam lagi. Sekarang saya kasih poin namanya BPK. Kalau ingat-ingat BPK biasanya ya, babi panggang karo. Jadi saya ingat ya, ketika saya ingat BPK saya gembira. Bukan gitu ya saudara. BPK yang saya maksud yang pertama, B yang pertama ya, pada ayat yang 3 bagian A, berfokus kepada Allah ya. Jadi bagaimana Paulus dapat merasakan sukacita yang besar di tengah situasi yang begitu sukar? Yang pertama, berfokus pada Allah. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu kita ucapkan poin ini bersama-sama ya. Berfokus pada Allah. 2, 3. Berfokus pada Allah. Supaya kita cepat hafal gitu ya. Paling enggak poinnya ingat gitu ya. Yang pertama, berfokus pada Allah. Ayat 3 bagian A. Aku mengucap syukur kepada Allahku ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Di sini Allahku. Jadi Paulus itu mau menjelaskan bahwa kedekatannya dengan Allah itu bagaimana. Bukan egois ya, oh Allahku tak pede, bukan. Tapi bicara tentang kedekatannya dengan Allah. Aku bersyukur kepada Allahku. Dia tahu kalau dia dekat dengan Tuhan. Dia mampu melakukan ucapan syukur. Di tengah situasi yang sulit, ya, dia bisa cara pandangnya berfokus pada Allah, bukan pada diri sendiri. Bukan pada kesusahan-kesusahan yang dia alami, tapi kebaikan yang sudah dia rasakan. Sekali lagi saya ulang, bukan kesusahan yang dia sedang alami, tapi kebaikan yang sudah dia rasakan dan bahkan dia akan rasakan nanti. Ya, kalau kita ingat mujizat Tuhan itu luar biasa ya saudara. Siapa yang percaya mujizat di tempat ini? Amin. Semua percaya ya. Tapi apa mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita, saya dan saudara? Itu kita harus selalu ingat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu mujizat yang luar biasa ketika Yesus datang ke dunia. Ya, serahkan dirinya, mati tebus dosa manusia, bangkit kalahkan maut, sediakan tempat buat kita. Itu mujizat yang luar biasa saudara. Itu yang harus kita ingat selalu, berfokus pada Allah. Sudahkah kita mendekat kepada Tuhan, meskipun mungkin di kamar saja, di rumah saja, stay at home, ya, keep distance ya, tetap menjaga jarak. Tapi bisakah kita di rumah, di kamar saja, tetap mendekat kepada Allah, tetap berfokus pada Allah, memikirkan hal-hal yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Yang pertama rahasianya berfokus kepada Allah. Yang kedua, yang pertama B, yang pertama, yang kedua P. P yang kedua apa saudara? Ya, perhatikan orang lain. Saya bacakan ayat 3 bagian B dan ayat 4. Setiap kali aku mengingat kamu dan aku selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. 2 kali disebutkan kata kamu. Mengingat kamu dan mendoakan kamu. Suatu perhatian yang luar biasa dari seorang Paulus kepada jemaat di Filipi. Begitu juga dengan kita saudara. Ya, kalau minggu-minggu lalu seringkali kita dapat firman tentang kasih, memperhatikan dan lain sebagainya. Kembali lagi sekarang diingatkan untuk memperhatikan orang lain. Dengan cara apa? Gak cuma ketika kita mengingat, tapi mendoakan orang-orang yang kita sudah ingat, kita kenal, bahkan orang-orang yang berjuang di luar sana menghadapi virus corona, yang berjuang menghadapi penyakitnya sudah tertular virus, menghadapi pencegahan ya, para medis, bahkan orang-orang bapak-bapak presiden, wakil presiden dan jajarannya semua itu. Bagaimana kita punya perhatian untuk mereka, untuk mendoakan
mengingatkan. Kalau punya forum-forum di sosial media mungkin yang muda-muda bisa kasih solusi. Ya, kalau saya melihat gereja-gereja di Surabaya juga mereka mengumpulkan dana untuk virus corona ini cepat diatasi. Itu luar biasa. Ya, apa yang bisa kita kerjakan untuk hari-hari ini ya, dalam situasi yang sukar, ekonomi menurun dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap bisa merasakan sukacita? Yang pertama, berfokus yang pada Allah. Yang kedua, perhatikan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, saya nggak berlama-lama, kerja bagi perluasan Injil. Ayat yang kelima, saya bacakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, ada banyak hal dalam jemaat Filipi yang membuat Paulus bisa bersukacita. Ya, banyak, misalnya contohnya jemaat Filipi itu ikut bantu menyumbang penginjilan dan lain sebagainya. Tapi Paulus lebih dalam memberitakan bukan tentang hal itu saja, tapi dia bersukacita ketika jemaat punya persekutuan dalam pemberitaan Injil, dalam berita Injil itu. Ya, sudahkah kita terbeban dengan pemberitaan Injil? Ya, membantu penginjil mungkin misalnya, atau kita sendiri mulai sedikit belajar tentang bagaimana kita menyampaikan Injil. Susah, saudara. Saya nggak bilang, oh gampang, ayo semua memberitakan Injil. Saya nggak bilang gampang. Saya bilang memang susah. Tapi ketika kita belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, belajar memberitakan Injil itu nggak kayak khotbah di atas mimbar, enggak, saudara. Tapi bagaimana kita bisa membawa mereka mengerti kalau kita ini manusia biasa yang berdosa, yang nggak mampu masuk surga karena perbuatan kita sendiri, kebaikan kita. Tapi cuma kita bisa masuk ke dalam surga ketika kita percaya anugerah Allah dalam hidup kita. Yesus sendiri telah mati buat orang-orang, buat semua orang yang mau percaya pada Tuhan. Tuh. Jadi persekutuan dalam pemberitaan Injil membuat Paulus tetap bisa bersukacita dalam keadaan yang begitu mengerikan. Kita mungkin masih enak ya, saudara, di rumah masih bisa makan, masih bisa mandi, masih bisa ya menjaga diri, masih sehat mungkin. Ya puji Tuhan, sehat diberi Tuhan. Ya, tapi bagaimana tentang Paulus? Dia di penjara, penjaranya bukan kayak sekarang ya. Penjaranya dulu lebih mengerikan. Tapi dia tetap bisa bersukacita. Karena apa? BPK, saudara. Bukan babi panggang karo ya. Tapi yang pertama berfokus pada Allah. Yang kedua, tadi apa? Perhatikan orang lain. Dan yang ketiga, kerja bagi perluasan Injil. Kita sama-sama ya, saya katakan ya. Yang pertama dulu, berfokus pada Allah. 2, 3. Berfokus pada Allah. Yang kedua, perhatikan orang lain. 2, 3. Perhatikan orang lain. Dan yang ketiga, kerja bagi perluasan Injil. 2, 3. Kerja bagi perluasan Injil. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan gak saya panjangkan, biarlah sukacita Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Dan bagaimana mendapatkannya, tadi kita sudah belajar BPK. Ya, kita sama-sama merenungkan bagaimana begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan, ku kan berdiri di tengah badai. Oh.